Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani, NPM 18751010, Program Studi Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal proyek usaha mandiri bisnis pemasaran kerupuk seblak dengan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, dan jabatan saya di proyek usaha mandiri ini yaitu sebagai manajer keuangan. Langsung saja pada slide pertama, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek finansial menurut teori. Aspek finansial dianalisis dengan tujuan untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah proyek akan dapat terus berkembang. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek keuangan jika sumber dana untuk membiayai ide bisnis tersebut tersedia serta bisnis tersebut mampu memberikan tingkat pengembalian yang menguntungkan dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang logis, menurut Sulianto 2010. Selanjutnya yaitu aspek finansial menurut penerapannya. Inti dari suatu proyek atau usaha. Aspek ini dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui biaya-biaya yang telah dikeluarkan, meliputi biaya produksi, biaya dalam pemasaran, dan biaya lain-lain. Dalam suatu usaha, modal menjadi peranan sangat penting, karena modal merupakan dana yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan bisnis pemasaran kerupuk seblak ini membutuhkan modal sebesar Rp3.931.332. Berikutnya yaitu uang, pengertian uang menurut teori. Uang adalah sarana atau unsur manajemen yang dipergunakan sedemikian rupa demi mencapai tujuan organisasi. Uang merupakan alat tukar pembayaran yang dipergunakan untuk memperlancar proses manajemen. Pengelolaan keuangan yang tidak tepat dapat berdampak negatif terhadap kelancaran proses manajemen. Pengertian uang menurut penerapannya. Sebagai sarana manajemen yang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Kegiatan atau proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelola keuangan. Pelaksanaan usaha pemasaran kerupuk seblak membutuhkan modal sebesar Rp3.931.332. Modal ini akan digunakan untuk kebutuhan pembelian peralatan dan bahan baku produksi, serta perlengkapan usaha yang sudah diperhitungkan. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan faktor produksi yang tidak habis pakai dalam satu kali produksi. Biaya tetap yang digunakan dalam usaha ini adalah sebesar Rp16.332. Setiap periode produksi. Biaya tetap berasal dari penyusutan alat-alat yang digunakan pada saat proses produksi. Perhitungan biaya tetap disesuaikan dengan lamanya penggunaan alat-alat tersebut dalam produksi. Rincian biaya tetap dapat dilihat pada tabel 1. Berikut tabel 1 rencana biaya tetap analisis pendapatan usaha pemasaran kerupuk seblak dalam satu kali periode. Di sini yaitu adalah tabel yang terdiri dari nama alat, volume, harga satuan, jumlah, umur ekonomis, nilai sisa, penyusutan per tahun, dan penyusutan per periode. Nama alat yaitu gunting, volumenya 2, harga satuannya 5.000, jumlahnya 10.000, umur ekonomisnya 1, nilai sisanya 0, penyusutan per tahunnya 10.000, penyusutan per periodenya 3.333. Selanjutnya timbangan, volumenya 1, harga satuannya 50.000, jumlahnya 50.000, umur ekonomisnya 2, nilai sisanya 0, penyusutan per tahunnya 25.000,
Penyusutan per periodenya 8.333. Yang ketiga yaitu Baskom, volumenya 2, harga satuannya 5.000, jumlahnya 10.000, umur ekonomisnya 1, nilai sisanya 0, penyusutan per tahunnya 10.000, penyusutan per periodenya 3.333. Yang terakhir yaitu Centong, volumenya 2, harga satuannya 2.000, jumlahnya 4.000, umur ekonomisnya 1, nilai sisanya 0, penyusutan per tahunnya 4.000, penyusutan per periodenya 1.333. Total dari jumlah yang telah dikeluarkan yaitu sebanyak 74.000. Untuk total penyusutan per periodenya yaitu sebanyak 16.333. Pada tabel 1 ini, rencana biaya tetap analisis pendapatan usaha pemasaran korpus 11 dalam satu kali periode dengan jumlah 74.000 dan penyusutan per periode sebesar 16.333. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan faktor produksi yang habis pakai dalam satu kali produksi. Besar kecilnya biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Besarnya biaya variabel usaha bisnis pemasaran korpus 11 dapat dilihat pada tabel 2. Berikut adalah tabel rencana biaya variabel dalam usaha pemasaran korpus 11. Pada tabel ini terdapat uraian dan total. Uraiannya yaitu produksi, sini totalnya sebanyak 3.576.000, biaya transportasi sebanyak 180.000, biaya tenaga kerja sebanyak 159.000, dengan total yaitu 3.915.000. Biaya variabel yang dikeluarkan terdiri dari biaya bahan baku produksi, biaya transportasi, dan biaya tenaga kerja. Biaya bahan baku produksi dalam pelaksanaan bisnis pemasaran korpus 11 dapat dilihat pada tabel 3. Berikut tabel rencana bahan baku usaha pemasaran korpus 11. Di sini terdapat uraian, jumlah, satuan, harga satuan, dan total. Yang pertama yaitu adalah kerupuk bawang warna-warni, jumlahnya 60, satuannya kilogram, harga satuannya 50.000, totalnya 3 juta. Yang kedua yaitu kemasan 80 gram atau standing pouch, plastik standing pouch, jumlahnya sebanyak 720, satuannya bungkus, harga satuannya 400, totalnya 288.000. Yang terakhir yaitu label sebanyak 720, satuannya lembar, harga satuannya 400, totalnya 288.000. Dengan jumlah keseluruhannya yaitu sebanyak 3.576.000. Selanjutnya yaitu biaya transportasi dalam pelaksanaan bisnis pemasaran korpus 11. Di sini terdapat uraian, jumlah, satuan, harga satuan, dan total. Di sini uraian pertama yaitu bensin, jumlahnya 20, satuannya liter, harga satuannya 9.000, totalnya 180. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja dalam pelaksanaan bisnis pemasaran korpus 11 pada tabel 5. Pada tabel ini berisi uraian, jam, dalam waktu dalam hitungan jam, frekuensi, jumlah orang, total HOK atau hari orang kerja, upah, HOK dalam bentuk rupiah. Yang pertama yaitu pembelian bahan. Sini waktunya sebanyak 0,5, frekuensinya 8, jumlah orangnya 1, total HOK-nya 0,45, upahnya 50.000, HOK rupiahnya 22.500. Yang kedua yaitu pengemasan. Di sini waktunya 1 jam, frekuensinya 8, jumlah orangnya 1, total HOK-nya 0,91, upahnya 50.000, HOK rupiahnya 45.500. Yang terakhir yaitu penjualan. Jumlah jamnya itu 1 jam, frekuensinya 16, jumlah orangnya 1, total HOK-nya 1,82, upahnya 50.000, HOK rupiahnya 91.000. Total keseluruhan yaitu sebanyak 159.000.
Selanjutnya yaitu total biaya. Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam usaha. Total biaya merupakan akumulasi dari biaya tetap atau TFC dan biaya variabel atau TVC. Total biaya dalam bisnis pemasaran kerupuk seblak dapat dilihat pada tabel 6. Pada tabel ini yaitu berisi jenis pengeluaran dan biayanya. Yang pertama ada biaya tetap, biaya yang dikeluarkan sebanyak 16.333. Didapat dari perhitungan penyusutan per periode. Yang kedua yaitu biaya variabel, di sini totalnya 3.915.000 dengan total biaya keseluruhan sebanyak 3.931.332. Total biaya setelah mengidentifikasi kebutuhan biaya tetap dan biaya variabel didapat total biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini, yaitu sebesar TC sama dengan TFC plus TVC 16.332 ditambah 3.915.000 sama dengan 3.931.332. Harga pokok penjualan. Berdasarkan total biaya yang akan dikeluarkan dan jumlah produksi yang sudah diperkirakan, maka diperoleh harga pokok penjualan kerupuk seblak adalah 5.460. Harga tersebut berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut. Harga pokok penjualan sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi. Total biayanya itu sebanyak 3.931.332 dibagi jumlah produksinya itu sebanyak 720. Maka diperoleh total harga pokok penjualan yaitu sebanyak 5.460. Harga jual yang ditetapkan pada kerupuk seblak yang penjualannya didistribusikan langsung ke konsumen maupun pedagang eceran di lingkungan Politeknik Negeri Lampung dan sekitarnya yaitu harga jual HPP ditambah persen keuntungan dalam bentuk persen dikali HPP. HPP-nya di sini didapat tadi 5.460 ditambah 10% dikali HPP 5.460. 5.460 ditambah 5.546 itu didapat dari 10% dikali dengan 5.460. Dapatnya 546. Sama dijumlahkan yaitu 5.460 ditambah 546 yaitu sebanyak 6.000. Penerimaan total yang didapat dari usaha kerupuk seblak ini diperoleh sebesar 4.320.000. Hasil tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut. TS sama dengan I kali Q. Harga dikali quantity. Harganya yaitu 6.000 per unit dikali 720 unit. Maka diperolehlah 4.320.000. Untuk keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini yaitu sebesar 388.668. Hasil tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut. I sama dengan TR min TC. TR-nya yaitu sebanyak 4.320.000 dan TC-nya sebanyak 3.931.332. Maka diperoleh keuntungan sebagai berikut yaitu 388.668. RC rasio. Berdasarkan hasil RC rasio yang telah didapat, kegiatan manajemen pemasaran kerupuk seblak ini layak untuk dijalankan. Mengapa demikian? Karena diperoleh perhitungan sebagai berikut. RC rasio sama dengan TR min TC. TR-nya yaitu 4.320.000 dan TC-nya 3.931.332 sama dengan 1,09. Yang artinya, jika pengeluaran sebesar 1, maka penerimaan yang diperoleh sebesar 1,09. Sehingga, usaha produksi kerupuk seblak layak untuk dijalankan.
Selanjutnya yaitu BC Ratio. Berdasarkan hasil BC Ratio yang telah didapat, kegiatan manajemen pemasaran kerupuk sebelah ini layak untuk dijalankan. Mengapa demikian? Karena diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. BC Ratio sama dengan I per TC. I-nya yaitu 388.668 dan TC-nya yaitu 3.931.332 sama dengan 0,09. Yang artinya, jika pengeluaran sebesar 1, maka keuntungan yang diperoleh sebesar 0,09, sehingga usaha produksi kerupuk sebelah layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu break-even point atau BEP. BEP ini digunakan untuk mengetahui titik impas dari suatu kegiatan manajemen pemasaran kerupuk sebelah yang mengalami titik impas berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut. BEP uni sama dengan TR min TC. P kali Q sama dengan TC. P-nya yaitu 6.000 per bungkus dikali Q sama dengan 3.931.332. Q-nya sama dengan 3.931.332 dibagi dengan 6.000 per bungkus. Diperolehlah 655.222 atau sama dengan 655,2 bungkus. Dan dibulatkan lagi yaitu 655 bungkus. BEP-nya yaitu Q dikali P. 655,2 bungkus dikali 6.000 per bungkus diperoleh 3.931.332. Berdasarkan hasil perhitungan, kegiatan usaha pemasaran kerupuk seblak akan mengalami titik impas pada tingkat produksi 655,2 bungkus dengan harga 6.000 per bungkus dan mencapai total biaya keseluruhan yang diterima sebesar 3.931.332. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.